Oke, sebelum kita mulaikan pertemuan kita di hari ini, bolehkah Ibu mengundang satu orang untuk memimpin kita dalam doa? Berdiri. Kita memulaikan pelajaran kita pada saat ini, saya akan memimpin doa dengan agama yang saya yakini, yakni agama Kristen Protestan. Untuk itu, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang dimuliakan dan yang ditinggikan, Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena hebat dan kuat kami sendiri, tapi itu karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, jika pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar, kiranya Engkau menuntun kegiatan ini sehingga boleh terselesaikan dengan segala baik. Melanjut doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Siap, beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Untuk pertemuan kita di saat ini, adakah yang tidak hadir? Ada Ibu? Iya, Matilda. Sebentar, Matilda. Ariso Sakit. dan Farelio Walangadi di sini. Oke, untuk pertemuan kita hari ini tidak dihadiri oleh dua teman kalian, ada Farelio dan juga ada Alicia Cariso. Kita akan belajar materi apa? Pemanasan global. Baru minggu lalu terus belajar tentang materi Perubahan iklim. waktu minggu lalu. Masih ingat? Iya. Perubahan lingkungan Ibu. Perubahan minggu lalu masih ingat? Minggu lalu. Ya. Energi terbarukan. Oke, energi terbarukan. Oke. Jutso rupa. Jadi untuk hari ini kita masuk di materi yang baru. Di semester genap ini materi yang terakhir untuk pelajaran fisika, yaitu tentang pemanasan global. Video ini untuk mengawali materi kita saat ini, yaitu tentang pemanasan global. Right now, we're facing man-made disaster and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. In the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient thing on earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. So if there's one thing that is biologically certain, Ya, kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu bagikan. Dari kalian yang bisa secara singkat menyampaikan apa isi dari video singkat ini. Oh, ini Jud, bisa nggak Jud? Ya, baik Bu.
terima kasih atas kesempatan ini. Kalau menurut pendapat saya, Ibu, kita sebagai manusia harus menjaga dan melindungi kondisi saat ini di bumi ini, yang kita tinggal ini. Mengingat sudah begitu banyak sumber daya alam yang kita eksploitasi tanpa melakukan reforestasi kembali. Kita manusia dan Tuhan, hanya kita lah yang memiliki akal yang cukup untuk melindungi apa yang kita miliki saat ini. Dan kita tidak boleh memandang remeh kejadian yang telah terjadi di dunia ini. Dan kutipan yang saya sukai terhadap video tadi adalah kita manusia harus mencintai bumi kita saat ini kalau kita mau tinggal lebih lama lagi. Terima kasih, Bu. Tepat sekali, Bu. Jadi tepat sekali. Jadi secara simpulan Ibu sampaikan bahwa mari orang jaga bumi ini, karena ketika orang menjaga bumi ini maka orang bisa menjaga diri orang sendiri. Selanjutnya ada yang bisa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi video yang ditampilkan tadi itu tentang perubahan iklim dari tahun ke tahun. Dan sekarang karbon dioksida sudah di atmosfer sekarang sudah 50 kali lebih besar dibandingkan pada tahun 1900 yang lalu. Jadi simak dalam video tadi itu menceritakan bagaimana perkembangan bumi dari tahun 1900 sampai abad ini, sekarang ini, di mana terjadi perubahan suhu yang ada di bumi sehingga menyebabkan apa yang dinamakan dengan pemanasan global. Itu yang orang akan bahas saat ini. Dalam pertemuan ini seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, yaitu tentang pemanasan global. Dan ada bagian-bagiannya. Untuk pertemuan kita saat ini ada 2 subtema yang akan orang bahas. Yang pertama yaitu tentang gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya apa yang orang tadi sebutkan, pemanasan global, yang di video tadi itu ada dampak dari pemanasan global dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan iklim yang diakibatkan dari apa? Pemanasan global itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ini Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk membahas materi rumah kaca, gas rumah kaca dan efek rumah kaca. Begitu juga dengan materi perubahan iklim yang diakibatkan dari pemanasan global. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam 5 kelompok dan 4, 5 terus disambung seterusnya. Nanti setiap siswa yang dapat angka 1 dia ada di kelompok 1, yang dapat angka 2 di kelompok 2 dan seterusnya. Silakan mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1 akan. 2. Oke, silakan kalian ke kelompok yang tadi Ibu sebutkan. Yang 1 ke 1 yang seperti biasa kelompoknya. Jadi atur seperti biasa. Sekali lagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini bisa ya. Bisa. Safira di sini. Di Alberto kelompok di mana? Ya, silakan. Kelompok. Oke, bisa ya. Pelajaran kita di pertemuan ini. Jadi ada yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fakta-fakta tentang perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan
fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gas rumah kaca. Selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pemanasan global. Dan selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Ini 5 tujuan dari kita akan belajar pada pertemuan ini. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut, Ibu akan mengirimkan video untuk kalian akan amati, kalian akan diskusikan di kelompok. Video ini Ibu akan kirimkan saja di grup WhatsApp kita, grup fisika, untuk kalian nonton. Baru selanjutnya ada sesi untuk diskusi. Nanti pertanyaan diskusi Ibu akan berikan di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Setiap siswa itu Ibu akan bagikan satu, dan pertanyaan juga yang lain akan Ibu tampilkan di layar. Silakan. Silakan semua menyimak video yang sudah Ibu bagikan. Kalau mau minta ini, kalau sekolah ini kan kita nanti video kalau mau kita lihat. Petunjuk di lembar kerja peserta didik. Silakan lihat petunjuk apa yang Ibu berikan di situ. Ada untuk setelah melihat kata kunci, ada CFC, gas rumah kaca, efek rumah kaca, dan perubahan iklim. Ini nanti terakhir masing-masing kelompok akan menuliskan atau menempelkan hasil pembahasan mereka tentang ini, arti ini, tapi setelah kita selesai bahas ini. Jadi ini kata kuncinya ini. Jadi apa itu CFC, itu nanti selesainya kita membahas videonya, bahas apa yang Ibu tanyakan lewat LKPD, dan selanjutnya itu akan ditempelkan di media yang sudah Ibu persiapkan. Oke. Ada 3 pertanyaan yang akan kalian diskusikan berkaitan dengan video yang sudah Ibu bagikan. Silakan, Ibu kasih waktu, silakan untuk mendiskusikannya.
pendapat saya seperti ini, kemudian disatukan jadi satu kesimpulan. Jadi masing-masing memberikan pendapat, jadikan satu kesimpulan. Kelompok 3 ada masalah? Iya, silakan. Terjadi jika bumi ini mengalami kenaikan suhu sebesar 3 derajat, itu kan isi videonya itu. Jadi apa yang mau terjadi ketika tuh suhu bumi naik 3 derajat? Nah, itu yang akan kalian bahas lewat 3 pertanyaan yang Ibu sudah berikan di LKPD. Kalau kalian membutuhkan buku, ini ada buku yang bisa dipakai, buku referensi. Kalau tidak, ada apa-apa. Kalau ada yang membutuhkan, silakan datang hadir di depan. Di sini buku. Masih ada waktu 5 menit untuk diskusi, silakan gunakan waktu yang ada. Iya, berdasarkan dari pengamatan ini, video ini, terus jawab pertanyaan ini. Kesimpulannya itu nanti setelah diadakan presentasi, kan ada masukan-masukan juga dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi itu nanti selesai kalian mempresentasikan dan ada masukan dari kelompok lain, baru kesimpulan. Jadi perhatian untuk yang di lembaga dulu yang 3 pertanyaan yang sesuai dengan di LKPD. Jadi tentunya ketika jawaban yang kalian berikan itu salah di mana? Kelompok 4. Nomor 2. Kenapa itu nomor 2? Ada perhatikan video. Ya. Mengambil kesimpulan. Jangan dulu kesimpulan, jawaban dulu dari ini. Nomor 2, ambil untuk diskusi bagi suhu bumi kenaikan. Akibat Akibat apa-apa. Jadi orang ada ambil 3 Ibu. Karena gas dari bensin. oh itu penyebab, bukan akibat. Penyebab ada kan atau tidak? Oh ada. Ada masalah? Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah. Sekarang persiapan untuk presentasi. Boleh atau mau minta jeda lagi untuk mempersiapkan kelompok? Mau minta jeda atau 2 menit Ibu kasih jeda untuk mempersiapkan kelompok. Siapa yang mau presentasi, siapa yang mau jadi moderator. Kasih waktu 2 menit untuk menunjuk siapa yang dipercayakan oleh kelompok menyampaikan hasil diskusi, siapa yang mau jadi moderator. Kelompoknya Jun bisa? Sudah selesai. Ini boleh pakai buku, nanti sebentar kan mau ada pertanyaan atau apa, jadi masukan untuk kelompok 4. Silakan semua, tidak ada aktivitas yang lain, silakan memperhatikan kesempatan untuk kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban yang kami diskusikan tadi yang akan disampaikan oleh teman saya yang sudah dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, menurut pendapat kami, peristiwa yang akan terjadi saat bumi mengalami kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius adalah naiknya permukaan air laut, terjadinya kebakaran hutan, akibat gelombang yang panas, bahkan lebih ekstrimnya terjadi kekeringan yang mengakibatkan sulitnya mendapat bahan-bahan makanan dan juga minuman. Peristiwa yang kami amati dalam video tersebut dikenal dengan global warming atau bisa disebut pemanasan global. Menurut kami, global warming disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan para ilmuwan sepakat bahwa sejumlah aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global dengan menambahkan gas rumah kaca dalam jumlah yang berlebihan ke atmosfer. Aktivitas manusia itu antara lain dan tidak bukan penggunaan bahan bakar bensin yang menyebabkan gas CO2 menumpuk di udara, menggunakan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin, aktivitas pembakaran hutan, dan banyak pusat-pusat industri yang menyebabkan polusi udara. Hal yang terakhir yang menjadi bahan diskusi kami adalah dampak dari perubahan iklim terhadap makhluk hidup adalah suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan udara yang panas dan dapat membuat orang menjadi lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan menjadi lebih mudah untuk terjadi dan lebih banyak cepat menyebar ke kondisi lebih panas. Terima kasih. Terima kasih. Itulah jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk ini kami mempersilahkan ada mungkin teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, sanggahan, ataupun pendapat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok kami, apakah hasil buangan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang seperti tadi sudah disampaikan, misalnya CO2 atau karbon dioksida itu dapat menyebabkan pemanasan global? Pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi dari hasil diskusi kami, gas CO2 yang keluar dari kendaraan lewat hasil pembakaran merupakan salah satu gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini gas CO2 ini berlebihan di atmosfer sehingga akan menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Terima kasih. Itulah jawabannya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang Mungkin ada kelompok lagi yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil presentasi mereka, hasil diskusi mereka. Ada? Kalau hasil pengamatan kelompok 4, peristiwa apa yang terjadi di video itu? Apa? Menurut Apa? Iya, pengamatan apa yang terjadi? Seperti apa? Kekeringan, kesusahan dalam beraktivitas, kesusahan dalam beraktivitas. Apa lagi? Kurangnya air bersih apa? meningkatnya polusi udara. Polusi udara. Nah, itu menurut pendapat mereka yang dorong. Jadi yang mereka saksikan di video itu. Jadi ketika suhu 3 derajat itu bertambah suhunya 3 derajat di bumi, maka hal-hal itu yang terjadi menurut pengamatan mereka di video ya. Jadi tidak di luar sana. Jadi dalam video itu. Kemudian kedua kan udah bilang di pertanyaan situ dikatakan, menurut kalian apakah yang menyebabkan suhu bumi dapat mengalami kenaikan? Kalau tidak salah simak tadi Ibu mendengar bahwa di sini ada kelompok 4 mengatakan akibat adanya aktivitas manusia. Apa itu aktivitas manusia? Menggunakan kendaraan bermotor, menebang pohon sembarangan, itu kan aktivitas manusia. Membuang sampah dengan sembarangan, jadi seperti itu. Kemudian hal ketiga di sini dia bilang, oh ini bicara dampak peristiwa tersebut terhadap perubahan iklim. Tadi sudah disampaikan. Nah, ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi.
terima kasih kelompok 4 dengan pimpinan Jud Sumarti. Oke, silakan duduk. Sekarang saya kiri. Ini antara kelompoknya. Ini ada ketua kelas ini Mirel, ada bendahara kelas. Oke, ibu kasih kesempatan kelompok 1, 2. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Saat ini kami akan menyampaikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh teman kami. Baik, menurut pendapat kami kelompok, menurut pendapat kami dari tayangan video yang sudah kita simak tadi, bahwa kenaikan suhu bumi sebesar 3 derajat Celcius sangat berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa akan muncul rekor terpanas dari tahun 2023 sampai 2026. Maka akan terjadi pencairan es kutub kedua kutub. Akibatnya, lebih dari 70% garis pantai bumi akan mengalami kenaikan permukaan laut lebih dari 0,2 meter. Hal ini akan meningkatkan risiko tenggelamnya daerah dekat pesisir dan daerah dekat pantai. Naiknya air laut juga diiringi peningkatan banjir pantai, erosi pantai, salinisasi pasokan air, dan dampak lain pada manusia dan sistem ekologi. Hal kedua yang kami kelompok diskusikan adalah apa yang menyebabkan sehingga pemanasan global ini bisa terjadi. Sebagian besar diakibatkan karena tindakan manusia yang mengeksploitasi hutan yang berlebihan dengan cara membakar hutan untuk membangun pabrik-pabrik dan tidak bertanggung jawabnya manusia untuk menjaga alam atau lingkungan yang didiaminya. Dan yang terakhir adalah dampak dari perubahan iklim. Dapat kita lihat dari air yang semakin langka di lebih banyak daerah, kekeringan dapat memicu badai pasir, dan debu yang merusak. Memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang secara terus-menerus terjadi. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain. Mas sangat setuju dengan dampak dari perubahan iklim yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 2. Namun kami ingin menambahkan bahwa dampak dari perubahan iklim adalah kepunahan. Hal itu dapat kita lihat tadi dalam video akibat kepunahan sehingga makhluk hidup, tumbuhan, hewan tidak dapat tumbuh sehingga manusia akan sulit mencari makanan untuk bertahan hidup. Sehingga sebagian besar akan bermigrasi atau berpindah tempat ke tempat dengan wilayah yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari teman-teman. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Sudah? Jadi, ada kelompok 1? Kelompok 3? Menarik, Ibu. Mau ambil dari apa yang dipresentasikan kelompok 2. Ini, kalau di es mencair ditutup ya. Kalau saja di sana sudah sangat panas, kalau orang kenal kan daerah di sana dingin. Bagaimana dengan orang di sini kan? Bagaimana suhunya? Dengan saja di sana dikenal dengan wilayah yang dingin, bagaimana orang di sini? Akibat dari apa? Kenaikan suhu sebesar 3 derajat, seperti yang kalian sudah simak dalam video ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dengan pimpinan Kendall. Mau ke aku? Silakan duduk. Kasih. Jadi hasil diskusi kalian. Nah, Ibu menambahkan bahwa pemanasan global itu terjadi, itu diakibatkan karena ada beberapa gas yang orang kenal dengan istilah gas rumah kaca yang tidak berfungsi dengan baik. Gas itu ditimbulkan akibat apa? Pertama karena ada orang kenal dengan CO2, air. Yang uap air, ada metana dan sebagainya. Ini Ibu ada
global ini, bagaimana tuh proses efek rumah kaca itu terjadi. Jadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, semakin modernisasi, maka banyak aktivitas kegiatan-kegiatan manusia yang mendorong munculnya itu gas rumah kaca. Padahal tugas rumah kaca itu sebenarnya adalah gas yang sangat membantu makhluk hidup yang ada di bumi ini untuk mendapatkan apa? Yang disebut dengan energi dari sinar matahari yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, dia sampai di permukaan bumi. Nah, ini gas rumah kaca ini dia baik fungsinya, karena dia berfungsi kalau ini torang ke bumi, ini tuh atmosfer. Jadi di atmosfer ini ada gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca sama dengan CO2, ada metana, semua itu ada di sekitar atmosfer bumi ini. Nah, ketika sinar matahari lewat orang kenal dengan sinar inframerah, dia masuk di permukaan bumi, ada yang diserap oleh bumi sehingga orang merasa hangat. Jadi merasa hangat orang, kalau nyanda ada ini gas-gas rumah kaca ini, orang suhu bumi diperkirakan oleh ahli itu sampai di minus 18 derajat. Betapa dinginnya. Tapi ketika ada gas rumah kaca, maka orang merasa hangat makhluk hidup, sehingga juga orang bisa melangsungkan kehidupan. Nah, sehingga kemudian ketika ini sinar matahari yang orang kenal dengan inframerah ini masuk di permukaan bumi, maka ada yang diserap dan ada yang harus dipantulkan kembali ke atmosfer karena sangat dibutuhkan. Tapi ketika ada gas rumah kaca yang berlebihan, ingat, ketika ada gas rumah kaca yang berlebihan, maka itu gas itu sinar apa tadi aku bilang inframerah sudah bisa dipantulkan kembali lagi ke atmosfer karena sudah dihalangi oleh gas-gas rumah kaca yang berlebihan, menyebabkan terjadilah apa yang dinamakan dengan apa? Pemanasan global atau global warming. Ini kan udah bilang, pemanasan global itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Itu diakibatkan karena ada itu gas-gas rumah kaca. Jadi seharusnya itu sinar inframerah itu mesti dipantulkan ke atmosfer, dia sudah terpantul. Kenapa? Karena ada gas-gas yang menghalangi. Sehingga ini dia kalau di ibu alat ini dia harusnya keluar dari ini putih ini dianggap itu atmosfer. Dan dia harus dipantulkan keluar dari atmosfer supaya tidak berdampak suhu terlalu tinggi di bumi. Nah, karena ada gas-gas rumah kaca yang orang kenal dengan efek rumah kaca, maka apa? Dia sudah pantul di permukaan bumi, sudah bisa keluar, sudah dihalangi. Bersyukur orang di orang wilayah ini orang masih lihat langit biru, gitu? Karena orang tanpa ini yang tidak ada pusat industri, toh pabrik-pabrik, kendaraan bermotor masih nggak terlalu banyak, toh. Tapi kalau di kota-kota besar dengan DP jumlah penduduk dan DP banyak aktivitas kehidupan manusia lain, sudah tidak lihat tuh langit itu biru. Kenapa? Karena terhalang dengan tugas gas rumah kaca itu. Padahal sebenarnya tugas rumah kaca itu berdampak baik karena dia bisa menghalangi itu sinar inframerah mau masuk langsung pada orang makhluk hidup. Sekarang tolong dia suruh pakai apa kalau berjalan di siang hari? Sunscreen. Apa? Coba pakai di muka. Itu karena apa? Semakin bertambahnya suhu di permukaan bumi itu. Akibat adanya tadi apa Ibu bilang? Gas rumah kaca, efek rumah kaca. Bahkan lebih fatal lagi, ada di Ibu baca-baca di buku di internet, di bagian wilayah di Siberia sana, DP suhu hampir 40 derajat Celcius. Oh, panas sekali. Toh,
Jadi itu diakibatkan oleh para ahli, itu akibat adanya apa? Pemanasan global. Dan nanti untuk selanjutnya dampaknya lebih lanjut itu banyak orang mau bahas di sini. Tadi dia bilang mencairnya es di kutub, ada bilang terjadi kepunahan bahasa, ada seringnya dibahas tapi dari materi selanjutnya. Kemudian bahasa karena apa? Wilayah mereka sudah tidak layak untuk mereka diami, jadi terjadi apa? Migrasi besar-besaran, orang berpindah wilayah. Jadi orang tidak bisa menggunakan lagi bahasa ibu mereka karena sudah pindah. Itu dampak-dampak, tapi nanti selanjutnya itu. Kemudian ini tadi Ibu sudah jelaskan gas rumah kaca itu apa. Baru perubahan iklim. Ini perubahan iklim itu fenomena pemanasan global yang terjadi ini. Kalau di fisika orang mengenal ada iklim dan cuaca. Iklim, apakah iklim dan cuaca itu sama? Sama atau tidak? Ada yang tahu iklim dan cuaca itu sama? Kalau orang bicara ini kan di sesuai video perubahan iklim, akibat perubahan iklim. Perubahan iklim itu diakibatkan karenanya ada apa? Pemanasan global kan? Jadi, nih sekarang yang mau tanya, iklim dan cuaca apakah sama? Ada yang bisa? Jadi kalau iklim itu sesuai yang Ibu datangkan itu apa? Fenomena pemanasan global di mana ada peningkatan gas rumah kaca pada lapisan tertentu dan berlangsung secara terus-menerus pada wilayah yang luas. Kalau cuaca, dia cuma perubahan yang diakibatkan oleh pemanasan global akibat adanya efek rumah kaca cuma terjadi sesaat dan DP wilayah cuma kecil. Jadi makanya karena orang bicara pemanasan global, ini orang bicara perubahan iklim yang terjadi. Kalau cuaca cuma sesaat, kemudian DP wilayah juga cuma kecil. Kalau perubahan iklim DP wilayah sangat besar dan terjadi secara terus-menerus. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tugas untuk uji pemahaman ada 2 yang Ibu mau berikan untuk pertemuan ini. Itu kalian akan kerjakan di rumah dan kalian akan kumpulkan itu minggu depan. Pertanyaannya ini bisa dituliskan untuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Dan untuk tes formatif untuk pertemuan ini ada di modul kalian. Coba ada yang bawa modul fisika? Ada. Formatif 1 ada 2, aktivitas 81 dan aktivitas 82. Selain uji pemahaman ini. Untuk formatif kalian kerjakan saja yang di modul ya. Kerjakan di modul, ada tempat untuk kalian kerjakan untuk formatif 1. CFC itu dapat namanya di AC kan itu. Gas yang keluar dari AC. Itu CFC. Baru apa lagi? Gas rumah kaca, efek rumah kaca dan perubahan iklim. Coba kalian hasil itu ditempelkan di media yang Ibu siapkan. Penilaian untuk unjuk kerja. Ini masuk di penilaian unjuk kerja yaitu penilaian diskusi. Silakan jangan lupa tulis kelompok masing-masing. Silakan masing-masing kelompok Ibu kasih waktu 5 menit menuliskan arti pengertian dari 4 kata kunci tadi, ditempelkan di sini. Ini masuk di penilaian diskusi di unjuk kerja. Kelompok 1 yang akan menempelkan di papan. CFC artinya apa itu tadi? Gas yang mengakibatkan efek rumah kaca kan itu. Oke, silakan kelompok yang sudah silakan tempelkan saja sembarang karena Ibu akan lihat kan nanti di sticky note itu ada nama kelompok kan. Kelihatan kan di bawah ada taruh kelompok ya. Itu tempelkan di situ karena itu Ibu akan ambil nilai diskusi. Kelompok 3, ya.
secara bergantian. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok yang lain sudah. Kelompok 4. Ayo. Selanjutnya keempat. Materi pertemuan ini. Di sini Rufea, di depan sini. Kesempatan yang diberikan, saya mengambil kesimpulan dengan pelajaran hari ini. Dengan mempelajari materi pemanasan global, maka saya dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang pemanasan global. Sehingga saya dapat mengenal tentang keadaan alam dan perubahannya yang diakibatkan dari manusia, yaitu kita sendiri. Dan membuat saya juga termotivasi untuk menjadi lebih baik, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta saya terhadap alam. Maka saya mengajak teman-teman juga untuk menumbuhkan